Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Andriani, NIM 2021098353. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tarbawi yang berjudul tentang sistem pendidikan. Sistem pendidikan itu adalah manusia di dalam Al-Quran sudah diterangkan menjadi seorang pendidik yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan kepada orang lain dalam bentuk pendidikan formal, non-formal maupun informal, serta pendidikan-pendidikan lainnya yang nantinya saling mengetahui atau memahami tentang ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta larangan-larangannya yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan dibukukan di dalam sebuah kitab suci yaitu Al-Quran. Manusia diciptakan oleh Allah paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan lainnya karena diberi akal, pikiran untuk saling memahami dan mengajarkan satu sama lainnya apa yang tidak dimengerti supaya pandai, sebagaimana firman Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Shadaqallahul adzim. Ayat tersebut menerangkan yang berisi Tuhan yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Penjelasan ayat ini, Allah Maha Pengasih terhadap semua makhluknya tanpa ada perbedaan satu sama lainnya. Allah menurunkan wahyunya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang dibukukan dalam kitab suci Al-Quran untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman atau petunjuk untuk keselamatan hidupnya di dunia dan di akhirat, serta mengajarkan terhadap umatnya. Hanya manusia yang dapat berpikir, yang melahirkan ilmu pengetahuan dan merealisasikan ilmu teknologi super canggih seperti saat sekarang ini. Allah juga memberi manusia kemampuan berbicara, kemampuan menjelaskan di dalam berekspresi, baik dengan perbuatan, perkataan maupun pikiran yang memungkinkan berkembangnya ilmu pengetahuan. Dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Artinya, 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. 4. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Penjelasan ayat di atas, manusia dituntut baca tulis dan diajarkan kepada manusia yang tidak mengetahuinya, yang dapat menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Allah Maha Kaya dari segi apapun. Ketika Allah memberi apapun kepada makhluknya, tidak akan berkurang sedikit pun dan tidak membedakan di antara makhluknya baik
baik yang muslim, non-muslim, yang jahat maupun yang tidak jahat. Sebaliknya, yang kaya dan miskin dan sebagainya. Di dalam surat An-Najm ayat 1-10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu sadidul quwa Dzummirratin fastawa wa huwa bi ufuqil a'la summa dana wa tadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auhaya ila abdihi ma auha. Shadaqallahul adzim. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru dan tiada mengucapkan menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang mengajarinya adalah yang sangat kuat, Jibril yang mempunyai akal yang cerdas, lalu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat sejenak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan. Penjelasan ayat di atas bahwasanya penyampaian wahyu itu melalui malaikat Jibril. Bentuk wahyu ada dua, wahyu langsung dan teks dari Allah yaitu Al-Quran. Yang kedua, wahyu yang pesannya dari Allah tetapi perwujudannya menjadi teks atau perbuatannya dari Nabi yaitu Nabi. Malaikat Jibril digelari Ar-Ruh Al-Amin yang berarti ruh yang terpercaya dan mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah yaitu sebagai penghulu para malaikat dan tugaskan menyampaikan wahyu serta dihormati dan dipatuhi oleh seluruh malaikat dan dipekati oleh iblis di dalam tugasnya dalam menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril yang perkasa terpercaya memiliki kecerdasan, kemampuan profesional dan sangat bertanggung jawab yang hebat di dalam menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai tenaga pendidik terdahulu kita harus meniru dan memiliki sifat terpuji supaya di dalam kegiatan belajar mengajar dapat menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Di sini di surat An-Nahl ayat 43-44 yang berbunyi, Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati wal zubur wa anzalna ilaika dzakra litubayyina linnasi ma nuzzala ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Berikut keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.
Penjelasan ayat di atas, Allah telah memilih dan mengutus manusia sebagai Rasul dan Nabi, agar nantinya wahyu yang diterima dan dibukukan menjadi kitab suci Al-Quran dapat diterangkan kepada umat manusia supaya mereka berpikir. Allah Maha mengetahui siapa yang pantas untuk diangkat sebagai Nabi dan Rasul-Nya. Tentunya yang suci kepribadiannya dan kuat jasmani dan rohaninya di dalam berdakwah. Mungkin ini penjelasan dari saya. Apabila ada keterangan kekurangan, ada kekeliruan, mohon masukan dan arahannya supaya menjadi motivasi di dalam tahap belajar. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.